hari Jumat. Nggak kerasa kita sudah memasuki akhir pekan lagi. Saya Kak Rose, siapa menemani Anda di channel Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya. Seseru apa sih cerita mereka? Nanti ya, sabar. Kita kebacokan dulu untuk membahas apa sih yang ramai ya menjadi perhatian publik juga, kita highlight dan kita baca juga komentar-komentar netizennya untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, komentarnya netizennya pasti adanya di dunia platform-platform dunia maya. Walaupun kejadiannya di dunia nyata, ini masih seputar kasus gugatan penelantaran anak yang ditujukan kepada Rezky Aditya gitu ya, yang diajukan oleh ibunda seorang anak bernama Keke, ibundanya adalah Weni gitu ya. Nah, ini sebenarnya kasus sudah lama banget, bergulir dari sejak tahun 2021. Intinya adalah tentang masalah satu pengakuan gitu ya, pengakuan ayah biologis, dan kedua adalah juga tuntutan untuk pertanggungjawaban pertanggungjawaban sebagai ayah begitu. Ini sudah beberapa kali sidang. Nah, hari ini kenapa dipanggil lagi gelar perkara? Karena ada pengajuan kasasi dari pihak Weni gitu ya. Terakhir memang sudah ada putusan MA yang bunyinya adalah, kalau bahasa hukumnya aku puyeng juga gitu ya, nggak ngerti. Pokoknya intinya sebetulnya setelah putusan MA itu harusnya memang dilakukan tes DNA gitu. Ini kayaknya udah setahun ya. Kayak dari sejak putusan MA itu setahun kemudian nih baru ada gelar perkara gitu. Nah, ini selama sepanjang itu ngapain aja sih gitu ya kan, padahal ini harusnya bisa diselesaikan ya. Nah, ini ada videonya ketika Rezky Aditya keluar dari ruang pemeriksaan didampingi oleh istrinya Ciki begitu ya, dan mereka kemudian nggak banyak berkomentar, diserahkan semuanya kepada pengacaranya. Kita lihat cuplikan berikut ini dan apa komentar netizen. Oke, begitu ya. Ini kan kalau udah ada putusan MA, sudah tahu resikonya harus melakukan pembuktian gitu dengan tes DNA. Apa sih yang sebenarnya menjadi ganjalan kenapa kok belum dilakukan? Di tahun lalu bulan Juli kita pernah mengundang kuasa hukumnya Rezky Aditya, Ibu Ana Yuking begitu ya. Dan kita tanya dan mereka mengatakan sudah 2 kali sebetulnya bertemu dengan pihak Weni begitu ya. Tapi apa yang terjadi sehingga belum juga dilakukan tes DNA? Kita lihat ya, kita lihat lagi flashback seperti apa sih berikut ini. Saat itu menghalangi pihak Rezky Aditya untuk melakukan tes DNA. Kalau sepemahaman saya nih yang orang awam ya, kalau ada upaya hukum lanjutan yaitu kasasi kan berarti harus mengajukan bukti baru. Harusnya kalau secara akal sehat sih bukti barunya tes DNA ya gitu ya. Kenapa belum sempat dilakukan? Ada masalah apa? Kita tuh sudah 2 kali melakukan pertemuan dengan pihak penggugat. Baik. Dengan lawyernya juga terbukti klien kami siap menafkahi, dan ingat saya bilang bukan hanya menafkahi secara lahir saja. Persoalan DNA-nya persoalan sendiri. Dari awal kita sudah mau DNA dan kita sudah bahas, tapi kemudian ya di media saya juga agak bingung. Kenapa kemudian ada informasi bahwa kami ingin DNA diam-diam? No way. Ya, apakah mungkin karena sesudah itu keputusannya dianggap menguntungkan Rezky Aditya sehingga takutnya, mungkin ini saya contohnya Pak ya, takutnya bahwa ya mungkin yang diharapkan adalah WNI adalah pengumuman bahwa memang Rezky mengakui gitu. Once ini terjadi ya, kemudian terbukti ini ada anaknya Rezky, nggak ada yang bisa ditutupin. Jadi masih belum jelas juga kenapa ya, mungkin karena kemudian tiba-tiba ada pengajuan kasasi mungkin ya. Atau mungkin kasasi ini untuk memaksakan supaya dilakukan tes DNA begitu. Oke. Ini Rezky Aditya dari kemarin diem aja gitu ya. Makanya ya sebagai ibu-ibu. Ya ini pelajaran buat semuanya, dari kemarin-kemarin aku selalu bilang perempuan dan laki-laki begitu ya. Itu kenapa namanya ada lembaga pernikahan, itu kan sebenarnya juga ada payung hukum di dalamnya begitu ya. Dan kalau terjadi hubungan di luar itu kemudian ada anak yang dilahirkan, pasti yang dirugikan, yang paling dirugikan itu yang pertama adalah anak-anak dan yang kedua adalah pihak perempuan gitu. Ya kan? Jadi kita sih harapannya nih ya pihak laki-laki dan pihak perempuan, maksudnya bapak ibunya gitu ya, bisa berembuk, nggak usahlah harus pakai jalur hukum kayak gini gitu ya, sampai harus tes DNA. Sebenarnya kan itu menyakiti ya. Tes DNA itu menyakiti. Pertanyaan aku sebenarnya gampang aja. Merasa pernah ngapain nggak? Iya nggak? Iya dong, kalau gitu kan berarti ada resiko. Ada resiko memang iya gitu. Kenapa itu mesti berkelit-kelit sih? Kalau menurut aku yang orang awam ini ya, apa sih gitu? Apa sih sampai bertahun-tahun gitu? Anaknya udah keburu gede. Iya enggak sih?
Ya aku sih concern pada anaknya aja ya, karena ini kan menjadi pemberitaan gitu. Komentar netizen coba kita baca dulu berikut ini. Ini tadi kan komentar aku ya. Mukanya mirip banget, kagak usah tes katanya gitu. Yang berikutnya, Rizky ini aneh ya, dulu ditantang Benny tes DNA nggak mau nanggepin, sekarang minta tes DNA. Coba tes DNA dari dulu, kan udah beres masalahnya. Iya. Yang berikutnya, misal nih terbukti benar anaknya, tetap aja nanti kalau anaknya nikah, R ini nggak bisa jadi walinya kan. Jadi tes DNA cuma kayak legalitas bukti kalau R ini bapak kandungnya. Gitu nggak sih? Aku kira udah selesai tes DNA juga ternyata belum dan masih lanjut ya gitu. Yang berikutnya, ini apa sih yang dipertahankan ya aku juga nggak bingung. Sabar ya Mbak Wendy, insya Allah ada rezeki untuk Ananda cantik, amin. Yang berikutnya ada lagi. Lah nilai ya kalau orang dewasa bandel-bandel gitu, anak-anak yang menjadi korbannya. Oke baik, kita juga bintang tamu kita. Ini aku nggak tahu nih bintang tamu kita sebenarnya anak-anak, tapi dia udah punya rumah 2, mobil 3 ya. Ada Rafa Rianti. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Arafah Rianti, komika sekaligus artis kelahiran 1997 yang awalnya mengaku pemalu dan sulit untuk berbicara di depan umum ini merupakan runner-up ajang stand-up komedi tahun 2016 dan pernah membintangi beberapa film, salah satunya Cek Toko Sebelah. Perempuan yang telah membeli rumah dan mobil serta mengembangkan usaha rental PS ini 6 November kemarin melalui postingan Instagram Stories-nya mengaku dilabrak 5 orang tetangganya karena memiliki 3 mobil hingga netizen menduga karena Arafah parkir sembarangan, namun Arafah menyebut banyak tetangganya yang parkir di tempat yang sama. Anak kedua dari 3 bersaudara yang kerap membuat konten bersama sang adik Halda ini kerap dijodoh-jodohkan netizen dengan Stephen Wongso, konten kreator asal Surabaya, karena kerap membuat konten bersama dan pada ulang tahunnya yang ke-27 pada September lalu, Arafah mendapat hadiah berupa tas branded yang dikabarkan mencapai 100 juta hingga Halda menyebut Steve calon kakak ipar. Bagaimana tanggapan Arafah yang mendapat banyak kritik netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, kita sudah bersama dengan Arafah. Hai Arafah. Halo Kak. Kemarin sih memang dia sempat viral karena curhat ya sebagai perempuan Wah, gitu. iya perempuan kan nggak berbicara ya, langsung ngetik aja di Instagram story. Emosi ya, pakai ada tetes air mata lagi gitu. Emang kamu setakut itu waktu itu? Takut banget waktu itu, jadi kayak ya karena emang sebenarnya udah didiemin sama tetangganya tuh udah 7 hari, terus aku juga yang kayak masih nahan-nahan gitu loh Kak. Terus kayaknya waktu itu aku udah nggak kuat banget, jadi kayak aku luapin aja semuanya deh gitu, ya udah. Oke. Nah ini komentar netizen ya, cuma kan kamu ceritanya karena ya itu dia masalah soal parkiran gitu, yang parkir di luar garasi ya atau parkir di jalan. Ini ada yang komen, ini mungkin karena dia komedian gitu ya, posting sedih gitu kan. Postingannya ada nggak sih postingannya? Ada postingannya gitu, dilabrak tetangga gara-gara punya mobil 3 gitu. Terus ada lagi, ini ya semoga segera terselesaikan masalahnya ya. Cewek secupu ini dilabrak 5 cowok gitu. Ini sih cukup menggambarkan sih. Maksudnya kamu kayak ya pada saat itu ya mungkin perasaan kamu kan valid ya. Iya kan? Iya, kayak sedih banget. Jam 11 malam gitu pengen tidur gitu tiba-tiba kan deg-degan ya kayak aduh apa ini mata elang ya kata gua, perasaan gua kagak ada yang utang-utang gitu kan takut. Mata elang tuh yang suka ngutang-ngutang ditagih gitu ya. ya. Ditagih-tagih gitu. Kayak deg-degan gitu, terus juga gerimis juga kejadiannya kan jadi ngeri banget. Ngeri banget. Ya udah disuruh kayak keluar gitu, parkir keluar gitu. Serem ya. Iya, tapi kayaknya tuh ya kemarin sih udah selesai gitu sih Kak. Udah dimediasi lagi. Udah dimediasi gitu. Sebenarnya emang bukan karena kayak kegeeran lu gitu. Ini coba baca tadi tuh komentarnya. Iya, kayak Arafah lu jangan kegeeran, lu dilabrak bukan karena lu punya 3 mobil, lu parkir di jalan, ya iyalah kena semprot. tapi gitu. iya emang karena punya 3 mobil, aku kayak nggak ngelebih-ngelebihin kayak misalnya playing victim lu tuh nggak punya garasi, bukan yang kayak gitu. Jadi ada garasi kamu? Ada. Muat berapa mobil? 2, cuman tuh kayak ternyata tetangga aku yang depan itu emang pengen punya mobil lagi. Terus dia bilang, kan kamu udah punya 2, kan aku cuman 1. Terus kayak nanti kuota ya. Iya, terus kayak nanti yang di depan jalan ini mobil aku terusnya gitu. Jadi kayak kamu 2 aja, aku 1 gitu. Terus kayak ya udah yang lain kesananya tuh 2 mobil juga maksimal. Jadi ibaratnya ya kuota lah gitu, 2 yang nah, bisa ditolerir. yang punya garasi 2 tuh cuman aku satu-satunya.
Jadi yang kesini tuh garasinya tuh cuma satu doang. Jadi mau nggak mau mereka harus parkir di depan di jalanan. Jadi kan aku kira ya jalanan itu ya boleh parkir karena kan cuma 8 rumah, bukan yang kayak rumah lalu lalang mobil depan lalu lintas. Gitu ya, kuldesak gitu ya? Iya bukan, kayak perumahannya Kayak tuh klaster gitu? Klasternya tuh kayak Buntu lumayan berarti? gede, buntu. Jadi kayak menurut aku kayak yang pojok aku juga punya karyawan banyak gitu. Jadi kayak motor-motor juga bisa di depan rumahnya mereka masih bisa. Terus kayak menurut aku kayak toleransinya juga tinggi banget gitu tetangga-tetangga aku. Jadi Tadinya kayak kamu pikir begitu ya? iya tapi emang sebenarnya toleransinya tinggi juga sih. Sesungguhnya. Cuman emang kayak miskom aja. Oh ternyata yang depan mau punya mobil lagi gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada omongan ke kamu? Nggak ada. Tiba-tiba aja malam-malam jam 11 datang gitu? Sebelumnya tuh ada karena gara-gara aku nggak masuk grup. Inilah hukuman karena kamu nggak masuk grup ya? Tapi karena di grup itu ya isinya bapak-bapak yang pertama. Iya. Terus aku nggak sepeduli itu sama grup, sebenarnya grup WA yang nge-share misalnya aku nggak tahu ya bapak-bapak nge-share grupnya apaan gitu, jokes bapak-bapak atau nggak gimana gitu ya. Aku kan bingung ya, Kak. Kamu nggak rasa nggak nyaman aja gitu sebagai perempuan yang setia? Nyaman. Kepala keluarganya kamu perempuan. Tapi mager sama bapak-bapaknya dong. Ya kan anak muda ya jadinya kayak nggak males nyambung gabung. ngobrolnya, takutnya nggak nyambung. Iya di grup. Nah ternyata ya udah kalau misalnya nggak nyaman ya udah bawa manajer yang ke situ. Tapi aku juga ikut. Jadi nanti yang ada tahu solusinya. apapun, iya misalnya kayak bikin apa gitu di atas gitu kan aku nggak ngerti ya misalnya listrik mati kayak nggak ngerti kenapa ini listrik gitu aku tuh nggak ngerti kayak misalnya selokan airnya menggenang terus kata aku terus diapain ya gitu kayak aku nggak tahu harus panggil siapa gitu jadi kayak aku masuk grup juga benar-benar pasif banget. Ya, jadi udah ada solusinya. Salah satunya ya manajer kamu yang laki-laki bisa masuk ke situ Iya. supaya bisa menjadi jembatan komunikasi buat kamu gitu. Terus kayak nggak ada yang kayak misalnya ada yang bilang iri kali tetangganya gitu. Enggak, mereka orang kaya juga. Terus kalau dibilang kayak ya elunya aja lu flexing aja gitu. Ya enggak juga gitu. Ada komentar coba kita baca lagi. Ya, coba aja lihat. Tapi wordingnya misleading, harusnya dilabrak karena parkir di jalan tapi dipinter perkara mobilnya 3 itu kali dianggap flexing. Kagak. Tanya aja tuh tetangga-tetangga gitu. Enggak, kamu tuh berapa orang sih kenapa mobilnya 3 sih? Ya, yang satu buat naik gunung. Yang satu buat naik gunung, yang listrik buat kalau kesini-sini nih. Oh ya. Ini kan ganjil genap ya, ntar gua kena polisi 500.000. Maksudnya kayak gue males aja gitu kayak berurusan gitu. Ya. Listrik enak ya, aman gitu. Yang ketiga buat apa? Yang ketiga buat kuliahnya si Halda di Gundar. Oh, jadi kamu sendiri 2 mobilnya? Ya, tapi yang satu kan buat naik gunung, buat perjalanan jauh. Buat siapa aja gitu misalnya. Oh, Halda bisa Ke pakai. Bandung, ya. Kita bisa pakai juga kalau buat siapa aja. Ya enggak, abang-abang kameramen juga sih tiba-tiba. Ya kan boleh ya. Udah aneh banget sih. Ya terus jadi akhirnya solusinya tentang mobil kamu tuh akhirnya gimana? Nah, Kan harus tetap parkir. Kata kan aku kira tuh aku nggak boleh bobok. Jadi tuh aku ada taman ke arah ke depan. Terus kayak aku bilang kalau aku bobok depan boleh gak? Terus kata bapak-bapaknya, oh ya udah kalau Arafa mau bobok juga nggak masalah. Kita soalnya kayak tadinya kan developer ya yang manage. Nah sekarang tuh udah warga karena udah 10 rumah udah kejual jadi terserah aja. Terus Tunggu. Tapi kalau bicara soal kuota dan keadilan, kan masing-masing mobilnya satu di garasi, satu di luar. Berarti kamu masih boleh dong punya kuota 1 mobil di luar. nah itu dia aku nggak tahu sih. Kamu Arafa sih. Aku nggak tahu. Gimana kalau kita diskusi lagi lah, ajak Karos aja lah. Aku juga iya dong soalnya. Aku juga nggak tahu. Cuman kayak ya udahlah maksudnya mau lagi nggak nanti aku bilang adain rapat lagi dah. Aku juga bingung. Saya juga bingung, iya. Tapi ya paling nggak ya kamu cerita bahwa itu adalah curahan hati seorang perempuan yang secara natural lah ya merasa takut, merasa kaget, merasa stres sendiri. Terus kalau dibilang kayak ya itu Arafa flexing, lu nya aja bukan gara-gara itu, gara-gara itu emang. Jadi kayak aku harus masa aku bohongin orang gitu kayak ngapain aku kayak nge-share terus jadi bohongin orang ya. Tapi itu udah kamu take down semua tuh. Iya, males aku sama netizen Indonesia. Kata aku, ya elah kayak lu nggak pernah parkir aja lu kayak lu parkir aja kayak mau ke minimarket lu parkir di tempat orang gitu. Biar nggak kena parkir, santai aja sih gitu. Jadi kamu keselnya tuh lebih ke arah mana nih macam-macam nih. Karena Ya, netizen juga ya. Kagak sih, biasa aja. Terus kayak aku cuman kayak
gimana sih curahin hati doang, kagak boleh sama netizen. Terus kayak, yuk pengen dibela malah dihujat. Kagak usah bela gue juga kagak butuh dibela gitu. Ya, makanya dong punya pacar ada yang belain. Udah ada, lupa aku. Ini ada artikel kemarin ya, Steven Wongso berita 100 juta berujung bikin Arafah bingung. Iya bingung, kagak pernah gue dikasih tes 100 juta gitu. Kamu belum pernah diperlakukan se-sweet itu? Kata gue mah pakai tas Eiger KW udah bagus banget gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Terus kayak bingung tahu kalau dikasih hadiah spesial gitu karena kayak nanti kita kayak gimana ya mulanginnya gitu. Mulanginnya? Ngapain dipulangin? Lah kondangan aja mulangin katanya. Kata siapa tuh? Kata orang-orang. Iya kan Amplop. Oh iya kan kamu nggak minta kan? Enggak. Ya udah. Lah orang kondangan emang minta duit. Ya. Ada kan ada boxnya berarti. Ada boxnya. Iya sih. Tapi itu yang kamu rasain sampai kamu terharu banget karena belum pernah ada cowok yang ngasih gitu. Terus kayak ngasih bunga, terus ngasih kuehnya gede banget. Kata aku buat apa nih ya kue ini lama-lama. Jadi kamu reaksinya gimana? Oh iya, bingung. Itu bingung. Cuman gitu doang, iya gitu. Iya. Tapi kamu bilang terima kasih kan? Iya, aku bilang terima kasih. Saya bingung banget ini Pak. Gimana ya cara Mulanginnya. mulangin? Oh ada videonya, coba kita lihat yang berikut muka bingungnya Rafa kayak apa sih? Tahun ini Coba dong komentarnya Rafa lihat dirinya sendiri apa kamu bilang? Ih, ini banget geli ya ngeliat cewek kayak begitu ya. Kata gue, ih ngapa begitu sih dia? Bahwa ternyata kamu adalah cewek biasa juga gitu yang bisa GR Iya sih. bingung, Iya salah sih. tingkah gitu. Iya, tapi emang geli banget itu tadi pas ngeliat ulang. Geli lihat reaksi kamu kan? Iya. Oh, oke, tapi kalau Tapi- tasnya nggak geli kan? Iya bagus. Terus kamu cerita nggak? Maksudnya ya kan kamu lumayan dekat tuh, curhat juga nggak tentang perasaanmu, kegalauanmu kemarin itu? Ke Steven. Iya, tapi dia lagi di Surabaya. Terus dia ya udah kayak update-nya aja kayak gimana. Karena kan dia di Surabaya juga kerja kan. Ya harus kerja lah ya. Lumayan tahun besok surprise-nya nggak tahu kita apa ya. Nah terus Suruh beliin garasi deh. oh iya ya. Ya, terus Dia udah punya rumah dulu belum ya? Dia dulu yang punya rumah. terus. Nah terus ya udah dia bilang kayak support aja gitu, semoga yang terbaik aja, diomongin aja baik-baik karena kan namanya hidup bertetangga ya pasti aja ada masalah gak sih, kayak berdekatan tuh pasti bermasalah deh. Iya gak Tapi sih? dengan masalah ini kamu jadi lebih kenal juga nggak tetangga? Oh ini ternyata di sini ini, Pak itu, Pak Anu gitu. Kenal sih. Tapi ya udah karena emang tetangga aku juga nggak ada yang keluar, Oh. nggak ada yang nggak tahu aku ngelihat dia kerja juga kagak gitu. Dia Karena juga kamu begitu bangun mereka udah berangkat kantor kali ya. iya benar juga. Jadi emang jarang ketemu juga. Jarang banget ketemunya, jadi kayak ya rukun-rukun aja lah ya, hidup mah ya. Mudah-mudahan ya biasa lah emang namanya juga kan beradaptasi kan sama tetangga. Ya udahlah, ya harus ngalah, kalau nggak ngalah ya harus kalah gitu. Gimana sih maksudnya? Yang nggak ada yang menang kalah gitu ya udah diskusi aja enaknya kayak gimana. Anggap aja belajar sebelum kamu nanti nikah sama Iya udah. siapa ya? Oke baik, nah kalau ini kita mau ngundang pasangan yang sudah menikah nih Nah ya. ini bagus nih. Ini pasangan sudah menikah pun juga tak luput dari kritik netizen. Ya. Padahal dia cuma bikin konten gemes gitu sama anak-anaknya, pasti juga diprotes, dibilang katanya pilih kasih lah apalah gitu. Jadi bukan cuma kamu doang ya. Iya iya Rafa, semuanya ternyata dikritik ya. Dari Rizky Alatas dan Azana Bing, selamat kita lihat profilnya berikut ini. Muhammad Rizky Alatas, aktor kelahiran tahun 1991 yang mengawali karir dengan mengikuti Supermama Celeb Concert tahun 2009 dan tergabung dalam grup vokal 3G bersama Tara Budiman dan Jisep Hakim tahun 2010 ini menikah dengan Azana Bing Slamet, aktris kelahiran tahun 1993 yang merupakan putri dari Adi Bing Slamet pada 2018 dan kini dikaruniai 2 anak. Pria yang kerap membuat konten di TikTok ini diantaranya konten review masakan Bini, CCTV-in istri, di mana salah satu kontennya sudah ditonton lebih dari 21 juta kali. 5 November kemarin, Rizky membuat konten yang mengajarkan kedua anaknya untuk akting dengan muka sedih dan mengatakan, "Papa, aku mencintaimu," hingga anaknya dipuji cantik oleh netizen. Selain itu, Rizky juga mempertanyakan kepada anak pertamanya Alena mengenai cinta ayah kepada kedua anaknya yang dibedakan, namun hal tersebut langsung dibantah oleh Alena dan mengaku tidak merasa dibedakan. Seperti apa kekompakan Rizky Alatas dan Azana dalam mengasuh anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Rizky Alatas dan juga Azana. Aduh, ini pasangan favorit aku yang selalu kocak berdua ya. Mereka lagi
lagi rame apa sih? Ini gara-gara satu konten sih, sebenarnya konten gemes ya. Tapi kemudian netizen punya pendapat yang berbeda ya. Seperti apa, kita lihat dulu kontennya berikut ini. Nah, apa masalahnya nih? Kalau di mata netizen masalahnya ini, coba kita baca nih. Anak pertamanya please, kata gitu. Terus dijawab, maaf ya sama aja kok cintanya nggak ada perbedaan. Yang berikutnya ada lagi, tolong anak pertama dicintai dengan cinta yang sama ya papa. Ya ampun, mereka jadi blok-blokan. Netizen ini jadi kayak pertandingan ya gitu ya. Yang berikutnya lagi, bener-bener anak sinetron FTV ya gini, anaknya diajarin acting. Oh ini yang netral. Di antara kedua anaknya aku lebih suka papanya. Aduh, lebih bahaya lagi. Ya, ini apa sih kalian, tadi kamu bilang acara apa, males dibacain komentar. Iya, sampai kan Awalnya itu, awalnya tuh ada awalnya kan. Aku bilang, aku mau cium nih dua-duanya. Tapi karena adenya tuh jarang banget cium. Adenya tuh- Ya, adenya tuh jarang banget, gimana ya, kayak cuddling lah sama kita. Oh, adenya. cuek, lebih iya, cuek kalau kakaknya sebenarnya. kan Kalau kakaknya nempel lebih terus. ke kita mulu kan. Adenya tuh kayak punya dunia, anak kedua ya namanya juga. Aku anak kedua kan, punya dunia sendiri lah. Nah, aku kayak beda nih, aku bilang, cium dong, mau cium dong, ada dua nih gini-gini. Coba yang bisa ngikutin aku, papa cium papa. Tapi Jadi dia mereka nyosor nungguin dua- Zainanya, tapi dia mereka nungguin dua-duanya Zaina. nyosor. Aku Padahal yang bilang, sebenarnya kamu tuju ini iya. yang lebih jarang. Terus aku gitu. bilang, Alina ntar dulu, biar Adi dulu. Iya, udah iya. Tapi sebenarnya anak kamu yang pertama kan juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Dia juga ngerti. Ngerti. Dia malah paling ganding sama aku sama mamanya banget. Dia kalau kita lagi ngumpul di ruang TV nih, pasti dia Pasti selalu dia, ada. Kalau iya. adanya dia pasti udah di atas. Adanya udah asik sendiri, di main tempat mainnya sendiri. dia. Kalau kakaknya turun pasti ikut nimbrung sama Bener. kita. Kayak siapa tuh yang suka nempelkan gitu? Bapaknya apa? Ibunya. Ih kamu. Yeah. Tadi ada komentar, aku sih paling suka papanya. Itu bener-bener ya. Oh, oke. Ya itulah ceritanya ya. Jadi di rumah emang begitulah kebiasaan Iya. kalian. Jadi ini apa hikmahnya jadinya? Setelah yang berikut ini ya hikmahnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Musik.